Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, benar wahai Aisyah, rumah kita termasuk rumah yang paling berkah di atas muka bumi ini. Maka Rasulullah SAW katakan, wahai Aisyah, tapi ada rumah yang keberkahannya sama dengan rumah kita, wahai Aisyah. Maka Aisyah tadi dalam hikayatus sahabah itu dia merasa kaget. Wahai Rasulullah, rumah siapa yang keberkahannya sama dengan rumah kita? Maka Rasulullah SAW katakan, wahai Aisyah, rumah yang sama keberkahannya dengan rumah kita adalah rumah yang ditinggalkan oleh suaminya keluar di jalan Allah. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, kenapa? Karena ketika suami keluar di jalan Allah, dia tinggalkan, dia titipkan anak istrinya kepada Allah, maka seketika Allah berada di dalam rumah tersebut. Anja Channel. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya ialah nikmat kepahaman dalam mengamalkan agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwasannya barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu hadirin mulia, kalau hari ini tersirat dalam pikiran kita bahwasanya kesuksesan ini Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam harta, maka wallahi ini pemikiran yang salah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan daripada contohnya satu makhluk yang begitu kaya akan hartanya, begitu banyak akan hartanya, tapi dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah binasakan dia. Atau Bapak Ibu hadirin mulia, tersirat dalam pikiran kita bahwasannya kesuksesan akan datang apabila Allah senantiasa berikan kesehatan. Ini pun pemikiran yang salah. Atau ada pemikiran saat ini, ya Allah, hari ini saya diuji akan perkara bab harta, hari ini saya diuji akan perkara bab kesehatan, apakah Allah tidak sayang kepada saya? Maka wallahi ini bukan salah satu daripada contoh Allah sayang atau tidak sayang kepada hambanya. Maka dikatakan Allah sayang kepada hambanya ketika senantiasa hambanya ini disibukkan dalam perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini Bapak Ibu hadirin mulia, nikmat yang paling kecil, nikmat rezeki, nikmat harta yang Allah berikan ini adalah nikmat paling rendah. Yang hari ini seolah-olah nikmat paling tertinggi dalam pemikiran kita, ternyata ini nikmat paling rendah hadirin mulia. Satu kisah di daerah Asia, ada satu konglomerat yang dia membuang uangnya sebanyak 4 koper. Maka dalam satu blog dalam media, ternyata konglomerat atau pengusaha kaya ini hadirin terjangkit penyakit kanker stadium 4. Maka pengusaha ini dia datang ke rumah sakit, dia bertemu dengan dokter yang paling utama. Bahwasanya orang kaya tadi tanya, wahai dokter, karena pengusaha tadi sudah diponis umurnya hanya tinggal beberapa bulan lagi. Maka dia katakan, wahai dokter, butuh berapa uang saya untuk membayar agar penyakit saya ini sembuh? Maka dokter tadi katakan, wahai tuan, berapapun kamu punya uang, maka penyakit ini sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Maka orang kaya tadi seketika dia berteriak di rumah sakit tadi, dia katakan, kalau begitu buat apa saya punya uang banyak kalau uang ini saja tidak bisa beli daripada kesehatan saya? Maka dibuang uangnya. Ternyata hadirin mulia, nikmat harta yang seolah-olah tinggi ini ternyata ada yang nikmat lebih tinggi lagi, yaitu nikmat kesehatan. Contoh hari ini ketika Allah berikan kita sedikit ujian, penyakit,
Maka berapapun uang yang kita punya, berapapun tabungan yang kita miliki, atau bahkan kita sampai menjual-jual barang, atau sampai kita berhutang untuk berobat demi daripada kesehatan kita, ternyata nikmat kesehatan ini jauh lebih tinggi daripada nikmat harta, hadirin mulia. Maka Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, contoh hari ini, kalau kita ditanya, mau nggak kaki kita sebelah kanan ditukar dengan uang 10 miliar? Pasti nggak mau, hadir. Atau mata kita sebelah ditukar dengan uang 2 miliar. Atau rasa lidah yang bisa merasakan manis, pahit, asam, ini ditukar dengan uang 5 miliar, pasti kita tidak akan mau. Karena nikmat sehat ini jauh lebih berharga daripada nikmat harta, hadirin mulia. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata di atas daripada nikmat kesehatan tadi ada nikmat paling tinggi, yaitu nikmat iman, hadirin. Dimana kalau nikmat iman ini sudah Allah berikan, maka orang beriman ini dia tidak akan kesan, baik dia memiliki harta atau dia tidak memiliki harta, baik dia diberikan kesehatan oleh Allah atau dia diberikan ujian kesakitan oleh Allah. Maka kalau dia sudah mendapatkan nikmat iman, maka dia tidak akan terkesan, hadirin mulia. Kenapa? Karena kalau nikmat iman ini sudah wujud dalam diri seorang hamba, maka dia senantiasa selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kaya yang diberikan nikmat iman, maka dia akan gunakan hartanya ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang miskin, dia diberikan nikmat iman, maka kemiskinannya ini akan menjadi jembatan untuk dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW katakan 500 tahun lebih dahulu masuk ke dalam surga. Kalau dia iman ini sudah wujud dalam diri seorang hamba, dia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesehatannya ini akan digunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau iman ini wujud pada diri seorang hamba, ketika dia diuji oleh penyakit, maka setiap sakitnya dia senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap apa yang dia rasakan menjadikan pengguguran daripada dosa-dosanya, hadirin mulia. Allah Subhanahu wa taala maha baik, Bapak Ibu hadirin mulia. Luar biasanya baiknya Allah Subhanahu wa taala. Maha Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa tertusuk duri, kata Nabi, maka akan diampuni dosa-dosanya. Jadi begitu Maha Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, sifat ini akan wujud apabila iman yakin ini wujud dalam diri kita, hadirin mulia. Maka nikmat tertinggi ini iman. Maka orang beriman ini dia tidak senantiasa memikirkan kehidupan saat ini. Orang-orang beriman ini dia senantiasa memikirkan kehidupan setelah kematian, bahwasanya akan ada seluruh manusia ini akan pulang ke kampung akhirat kelak. Maka orang beriman ini, kata ulama, harusnya prinsipnya ini seperti para perantau, katanya. Kalau orang merantau, orang dari Sumatera, orang dari Kalimantan, atau orang dari Sulawesi, dia merantau ke Jakarta, maka namanya perantau ini, baik gajinya besar, baik gajinya kecil, maka dia akan sesederhana mungkin kehidupannya di tempat dia perantauan. Atau TKI, dikirim satu TKI ke Arab Saudi selama 3 tahun, maka TKI ini karena dia punya keyakinan bahwasanya dia akan pulang ke Indonesia, maka kehidupannya benar-benar disederhanakan ketika dia sedang merantau. Makannya sederhana, tempat tinggalnya sederhana, fasilitasnya sederhana. Bahkan
Dia rela melewati daripada pahit-pahit kehidupan ketika merantau. Tapi ketika perantau ini tadi dia dapat gajinya, maka seketika karena dia punya keyakinan akan pulang ke Indonesia, akan pulang ke kampung halamannya, maka dia akan kirim transfer uang ke kampung halamannya. Kalau dia gajinya 3 juta, maka 1 juta buat keperluan, 2 juta dia kirim ke kampung. Dikirim ke kampung, dikirim ke kampung, dibelikan tanah, dikumpul-kumpul lagi. Setelah beli tanah, dia beli batu, dikumpul-kumpul lagi. Setelah beli batu, dia beli bata, dikumpul-kumpul lagi. Setelah itu dia beli pasir, dia beli semen, dia beli kayu. Kemudian dikumpul lagi, mulai dibangun, dia menyewa daripada tukang bangunan. Maka setelah 3 tahun berakhir nanti, si perantau ini ketika dia pulang ke kampung halaman, dia sudah memiliki rumah yang indah di rumahnya. Kenapa? Perantau tadi yakin bahwasanya dia hanya sementara di rantauan, menjadi TKI hanya 2-3 tahun. Tapi ketika saya di kampung halaman, saya sampai mati akan tinggal di kampung halaman saya. Maka begitupun harusnya orang beriman ini memiliki pemikiran seperti itu, bahwasanya saya tinggal di dunia ini hanya sementara saja. Maka apapun yang saya akan dapatkan di dunia ini, baik sesuai dengan hawa nafsu atau tidak sesuai hawa nafsu, maka semuanya akan saya kembalikan kelak, akan menjadikan ladang pahala ketika saya pulang ke kampung akhirat. Maka Amir kita Jawa Barat, Maulana Umar, ketika dalam Bayan Jurkudama dia katakan, harusnya orang-orang pekerja dakwah ini senang semua katanya. Tapi kenapa kok orang-orang dakwah ini tarbiyah demi satu, tarbiyah lagi datang? Kenapa? Karena proyeknya belum selesai katanya. Proyeknya belum selesai. Jadi pahala-pahala ketika kita keluar di jalan Allah ini, mungkin ketika kita transfer ke amalan kita, ini baru cukup untuk menutupi dosa-dosa kita katanya. Dosa-dosa kita yang dulu, ya Allah, mungkin kita dulu bertahun-tahun meninggalkan daripada sholat, membuka aurat dengan sengaja dulu, maksiat senantiasa. Maka pahala saat ini, kata Amir kita, proyeknya baru untuk membayar utang dulu katanya. Kemudian kalau sudah lama gimana? Saya soleh dari kecil katanya. Alhamdulillah dari kecil sudah senantiasa ibadah. Tapi kenapa saya senantiasa keluar kok tarbiyah demi tarbiyah datang? Maka Amir kita katakan, proyek pembangunan istana di surga belum beres katanya. Mungkin sekarang ini pahala kamu keluar lagi bikin pondasi istana di surga katanya. Mana dalilnya? Ternyata ada dalilnya. Ketika sahabat Nabi SAW perintahkan untuk mengucapkan subhanallah, maka itu menanam satu pohon di surga. Subhanallah, satu pohon di surga. Maka setiap amalan-amalan kita ini adalah proyek pembangunan istana kita di surga kelak, hadirin mulia. Maka apapun yang terjadi ketika kita tinggal di dunia, ujian-ujian, tarbiyah datang, hakikatnya ini kita sedang menjalankan proyek besar, yaitu proyek surga, hadirin mulia. Maka inilah pemikiran orang-orang beriman. Maka orang-orang beriman dia tidak akan kesan, baik kesempitan datang, baik kelapangan datang, baik kesehatan ataupun penyakit datang, maka orang beriman ini senantiasa tidak terkesan, hadirin mulia. Karena kata ulama, orang beriman ini tidak ada ruginya. Dia sehat bisa taat, dia sakit diampuni dosanya. Dia kaya bisa menjadi jembatan untuk lebih dekat kepada Allah, dia miskin masuk surga lebih dahulu katanya. Ini pemikiran seperti para sahabat. Ketika dikirim satu pasukan ke kerajaan Rum dan Persia, satu sahabat kurus kerempeng kecil membawa keledai, baju hanya dari kain saja yang dibolongkan tengahnya untuk masuk daripada kepalanya, membawa keledai di atas karpet merah, langsung diikat di singgasana Raja Persia, di mana pasukan 10.000 pasukan di depan, di tengah, di belakang. Maka bingung para raja dan bala tentaranya ini orang kok berani amat, sudah kurus kerempeng kecil masuk ke dalam istana dengan pasukan yang lebih dari 50.000 pasukan. Apa kata sahabat? Wahai raja,
kalau kamu tidak ingin beriman kepada Allah, maka aku akan katakan perang kepada engkau. Karena aku tidak ada kalahnya, kata sahabat. Kalaupun aku syahid di sini aku masuk surga, kalau engkau yang aku bunuh, aku akan masuk surga, kata. Jadi orang beriman ini tidak ada ruginya. Tapi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita menjalani kehidupan ini dengan berat, hadirin. Padahal Allah ini telah memuliakan kita. Kemarin kita silaturahmi ke Cianjur, temu Ustadz, kata Ustadz, ketika Allah ciptakan manusia di surga, Allah ini ciptakan makhluk yang paling Allah sayang, yaitu manusia. Di mana manusia ini sudah diciptakan sebaik-baiknya makhluk, semua fasilitas-fasilitas telah Allah siapkan di surga. Allah ingin daripada makhluk ini hanya diam saja, dia nikmati daripada kenikmatan surga. Dan Allah katakan jangan mendekati pohon itu. Maka dalam kehidupan ini ulama katakan begitu pun sama. Allah itu ingin kita senantiasa menjalani hidup ini dengan tenang saja. Terkadang kita yang membuat susah daripada kehidupan kita, hadirin. Maka Bapak Ibu, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua akan wujud apabila iman yakin ini wujud dalam diri kita. Dan keuntungannya ketika iman ini wujud, selain daripada diberikan ketenangan, diberikan kebahagiaan, nanti pun Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan luar biasa balasan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Mutakhaf hadis, ada satu orang dari zaman Nabi Adam sampai bayi yang lahir terakhir hari kiamat dikumpulkan, dicari orang yang paling susah hidupnya. Ternyata ketemu satu pemuda yang hidupnya paling susah. Maka laki-laki ini tadi dibawa malaikat, kemudian dicelupkan jarinya ke surga. Maka seketika Allah tanya, apa yang kamu rasakan kesusahan ketika di dunia? Maka laki-laki yang hidupnya paling susah tadi, dia berkata, wahai Allah, sesungguhnya aku tidak merasakan kesusahan ketika di dunia. Lupa, Bapak Ibu hadirin mulia. Ketika Allah celupkan jarinya ke surga, lupa seluruh kesusahan dia ketika di dunia. Begitupun ada satu orang dari zaman Nabi Adam sampai bayi yang lahir terakhir hari kiamat dikumpulkan, dicari yang paling senang hidupnya, yang paling bahagia ketika di dunia. Maka dicari, kemudian Allah celupkan jari dia ke neraka. Maka seketika Allah katakan, wahai hambaku, apa yang engkau rasakan kesenangan ketika di dunia? Maka orang yang paling senang tadi berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku tidak merasakan kesenangan sedikit pun ketika di dunia. Karena kesenangan kelak di surga jauh daripada kesenangan ketika di dunia. Kesusahan di neraka pun jauh daripada kesusahan ketika di dunia. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini Allah kenalkan kita dengan usaha mulia ini. Tujuannya bahwasanya bagaimana Allah ini memberikan sarana, metode agar bagaimana hati dan pikiran kita ini kebuka tentang adanya kampung akhirat. Kalau orang beriman itu apapun yang terjadi dia santai aja. Kalau besok mati selesai masalah. Kalaupun mati selesai masalah, dia nggak akan pusing. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kemudian apabila iman ini wujud, dikatakan dalam sebuah hadis, sekecil-kecil iman Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Hari ini jangankan surga yang luas 10 kali lipat dunia, kita diberikan satu alam tirta saja berserta isi-isinya, itu sudah senang. Baik dengan mobilnya, dengan motornya, dengan rumahnya, dengan uangnya, dengan emasnya. Ini 10 kali lipat dunia berserta isi-isinya. Sekecil-kecil iman. Maka ulama katakan, bagaimana kalau iman kita ini tidak sebesar biji zarah, sebesar bola kasti, maka akan lebih besar daripada
ganjarannya akan kita terima, Bapak Ibu hadirin. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, tapi ulama katakan bahwasannya orang-orang beriman ini ketika di dunia ini dia seolah-olah berada di dalam penjara, katanya. Apa-apa harus diatur, apa-apa harus diatur, kadang-kadang tidak sesuai hawa nafsu. Tapi kelak surga adalah surga untuk orang-orang beriman. Tapi orang-orang kafir ini, dunia ini dijadikan surga, hidupnya tanpa aturan, mau ngapain bisa. Tapi kelak di akhirat akan menjadi penjara bagi orang-orang kafir. Maka dikatakan dalam kitab Mutakab Hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan daripada surga dan neraka, kemudian dipanggil daripada malaikat Jibril, Allah perintahkan untuk melihat daripada suasana surga. Maka malaikat Jibril berkata, Maha suci Engkau wahai Allah, alangkah indahnya daripada penciptaan Engkau ini surga. Maka malaikat Jibril berkata, aku yakin wahai Allah, tidak ada satupun manusia yang tidak ingin masuk ke dalam surga. Maka kemudian hadirin mulia, Allah berikan hijab-hijab, perintah sholat, perintah puasa, perintah haji, perintah keluar masturah, perintah untuk ditinggal 4 bulan. Diberikan hijab-hijab, ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Maka seketika malaikat Jibril berkata, wahai Allah, hamba khawatir tidak ada satu manusia pun yang akan masuk ke dalam surga, kata Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan daripada neraka. Dipanggil lagi malaikat Jibril untuk melihat daripada suasana neraka. Maka malaikat Jibril memuji Allah, wahai Allah, Maha suci Engkau. Begitu dahsyatnya, begitu ngerinya daripada kehidupan neraka ini. Hamba yakin, kata malaikat Jibril, tidak ada satupun manusia yang ingin memasuk dalam neraka. Maka setelah Allah berikan hijab meninggalkan sholat, hijab meninggalkan puasa, hijab melakukan maksiat. Maka malaikat Jibril alaihissalam katakan, wahai Allah, hamba khawatir seluruh manusia akan masuk ke dalam neraka. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, maka beruntung ketika ibu-ibu semua memiliki suami-suami yang Allah kenalkan dalam usaha dakwah, usaha atas iman, bagaimana membetulkan iman, meluruskan iman. Apalagi ibu-ibu dilibatkan oleh bapak-bapaknya dalam usaha atas iman. Ini hakikatnya bukan bapak-bapak yang tidak sayang, tapi hakikatnya karena bapak-bapaknya sayang kepada ibu-ibu, sehingga kadang-kadang bawel cerewet bapak-bapaknya untuk mengajak ibu-ibunya keluar untuk usaha atas iman. Begitupun sebaliknya, terkadang ibu-ibunya bawel sama bapak-bapaknya, ayo bi kapan masuk, masya Allah. Bukan ibu-ibunya, tapi karena sayang. Bagaimana ingin barang-barang untuk menikmati daripada balasan kelak, sebaik-baik balasan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu hadirin mulia, yakinkan dalam kehidupan, dalam pikiran kita bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya sementara saja. 60-70 tahun, itu pun kalau sampai. Dan mati ini tidak ada syaratnya, kata ulama. Tidak harus sakit dulu, tidak harus sehat dulu, tidak harus tua dulu, tidak harus muda dulu. Yang namanya kematian ini pasti, bahkan lebih pasti daripada matahari yang terbit daripada timur ke barat, kata. Maka kalau kita meyakini ini, maka kita harus yakinkan pemikiran kita seperti para perantau tadi. Saya akan kembali ke kampung saya yang sebenarnya itu kampung akhirat. Maka ketika saya di dunia ini, saya akan berlomba-lomba senantiasa membuat satu amal yang akan saya kirim kelak di akhiratnya. Maka bapak-bapak, ibu hadirin mulia, untuk mendapatkan usaha atas iman ini bukan perkara gampang. Ulama katakan untuk mentarbiyah daripada diri kita, mentarbiyah atau memberikan pelajaran kepada keimanan kita, ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Kalau hanya ilmu iman semua orang tahu,
Tapi iman ini wujud ketika ada pengorbanan, hadirin mulia. Sahabat 13 tahun di Mekah ditarbiyah iman oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 13 tahun ini tahun-tahun pengorbanan sahabat, hadirin mulia. Bagaimana wanita pertama kali syahid adalah Siti Sumayyah radhiyallahu anha. Siti Sumayyah ini adalah wanita yang pertama kali syahid. Karena dia sudah ditarbiyah iman, dia sudah buat pengorbanan iman, sehingga Siti Sumayyah saat ini ulama katakan sudah menikmati daripada kenikmatan-kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk mentarbiyah iman dulu para sahabat rela meninggalkan anak istrinya, istri jadi janda, anak jadi yatim demi untuk mentarbiyah iman. Apalagi kita sering dengar kisah daripada Basir, hadirin mulia. Satu anak yang umurnya dikatakan oleh ulama dalam hikayat sahabah kurang lebih 7 sampai 8 tahun Basir ini. Basir kecil. Maka dalam perjalanan Basir ini, hadirin mulia, ketika ada panggilan takaza, panggilan untuk keluar di jalan Allah, maka Abu Basir ini berangkat. Maka Basir ini dititipkan, dijaga oleh ibunya. Ada di dua riwayat mengatakan, ada katanya ibunya meninggalkan Basir, ada dalam riwayat lain bahwasanya ibunya Basir ini meninggal ketika ditinggal oleh Abu Basir tadi. Maka berangkat Abu Basir meninggalkan anaknya dengan istrinya demi perjuangan agama, demi mentarbiyah iman, demi pengorbanan iman, demi pengorbanan agama. Abu Basir berangkat keluar di jalan Allah. Maka hadirin mulia, berlalu daripada waktu, maka ketika pasukan sahabat pulang daripada keluar di jalan Allah, maka dengan biasa anak-anak, wanita-wanita, orang-orang tua semua menunggu di gerbang pintu Madinah, menunggu daripada pasukan-pasukan yang telah kembali daripada fisabilillah. Maka ketika pulang terlihatlah Basir kecil tadi. Maka digendong oleh Abu Basir tadi, dikatakan, "Kemana ibumu wahai Basir?" Ternyata ibunya telah meninggalkan Basir, hadirin, anak umur 7 tahun. Maka hadirin mulia, tapi Abu Basir meyakini bahwasanya ditinggalkan di dunia ini sementara. Nanti kelak kita akan dikumpulkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala abadan abadah. Maka ketika pulang, Abu Basir baru 1 malam bersama anaknya. Dalam hikayat itu sahabat, karena Basir kecil tadi, namanya juga anak kecil, merasa takut akan ditinggal oleh ayahnya. Maka dalam hikayat itu sahabat, kurtah daripada Basir dan bapaknya tadi diikat. Ternyata ajib, hadirin mulia, Abu Basir ini meyakini bahwasanya ada kehidupan yang lebih indah, yaitu kehidupan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada ganjaran yang lebih indah, yaitu ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala. Abu Basir meyakini bahwasanya hari ini saya berpisah dengan anak saya di dunia sementara, tapi kelak Allah akan kumpulkan saya di surga abadan abadah. Maka ada panggilan berangkat fisabilillah baru 1 malam bersama anaknya. Maka Abu Basir dengan dengan semangat tinggi dia menggunting merobek daripada kurtah anaknya dan kurtah dia yang setelah diikat anaknya karena takut ditinggalkan. Maka berangkat Abu Basir tadi, hadirin mulia. Dalam perjalanan ternyata Masya Allah, hadirin mulia, Allah berikan kado hadiah terindah kepada Abu Basir. Ternyata Abu Basir syahid di jalan Allah. Maka ketika pulang seluruh sahabat, ketika pulang baru sampai gerbang Madinah, Basir yang baru umur 7 tahun tadi dia lari keluar ke gerbang Madinah. Dia lari kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kemana ayah saya?" Abu Bakar menoleh ke kiri sambil menangis. Dia lari kepada Umar, "Wahai Umar, kemana ayah saya?" Umar menoleh ke kiri sambil menangis. Dia lari kepada Utsman, "Wahai Utsman, di mana ayah saya?" Dia menoleh ke kiri sambil menangis. Dia datang kepada Ali, "Wahai Ali, di mana ayah saya?" Maka Ali pun menoleh ke kiri sambil menangis. Maka seketika dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah SAW bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Basir tadi berlari bertemu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di mana ayah saya?" Maka seketika Rasulullah menggendong daripada Basir tadi, "Wahai Basir, apakah kamu tidak senang bahwasanya aku menjadi ayahmu dan Siti Aisyah menjadi ibumu?" Ternyata ayahnya telah syahid di jalan Allah.
Secara johiriah ini seolah-olah kejam, tapi karena orang-orang beriman tadi meyakini bahwasanya saya di dunia ini berkumpul dengan keluarga saya sementara, tapi kelak ketika saya menjalankan perintah Allah, memperjuangkan agama Allah, memperbaiki, melurusi iman saya, nanti saya akan dikumpulkan bersama ahli keluarga saya abadan abadah dirimu. Maka kalau kita ditinggal 4 bulan, seolah-olah kayak Masya Allah, kayak berat. Padahal itu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita hadirin mulia. Berangkat kita masuk 15 hari, 40 hari meninggalkan anak, seolah-olah kasihan itu anak kita tinggalkan. Padahal justru ini sarana untuk satu tiket kelak kita akan dikumpulkan bersama anak kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapaknya meninggalkan ibu-ibunya, meninggalkan anaknya 4 bulan, seolah-olah hancur hati. Selama 120 hari tidak ketemu anak, tidak ketemu istri, Masya Allah. Tapi sesungguhnya hakikatnya kita sedang usaha atas iman, memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kelak Allah akan kumpulkan kita di surga abadan abadah. Bahkan orang-orang yang keluar di jalan Allah, para keluarga yang ditinggalkan fisabilillah, dalam Hikayatus Sahabah, ketika Hadraji Maulana Sa'ad membacakan Hikayatus Sahabah di India, beliau dalam Hikayatus Sahabah katakan ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha, maka dikatakan, wahai Aisyah, rumah siapa yang memiliki keberkahan yang sangat banyak di atas muka bumi ini? Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, wahai Rasulullah, tentu rumah kita yang paling berkah, karena di rumah kita ada engkau wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, benar wahai Aisyah, rumah kita termasuk rumah yang paling berkah di atas muka bumi ini. Maka Rasulullah SAW katakan, wahai Aisyah, tapi ada rumah yang keberkahannya sama dengan rumah kita wahai Aisyah. Maka Aisyah tadi dalam Hikayatus Sahabah itu dia merasa kaget, wahai Rasulullah, rumah siapa yang keberkahannya sama dengan rumah kita? Maka Rasulullah SAW katakan, wahai Aisyah, rumah yang sama keberkahannya dengan rumah kita adalah rumah yang ditinggalkan oleh suaminya keluar di jalan Allah. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, kenapa? Karena ketika suami keluar di jalan Allah, dia tinggalkan, dia titipkan anak istrinya kepada Allah, maka seketika Allah berada di dalam rumah tersebut. Yang mencari rezeki sedang meninggalkan rumah, tapi yang menjamin rezeki ada di dalam rumah, kata Maulana Sa'ad. Maka ibu-ibu jangan khawatir, bapak-bapaknya mau keluar 4 bulan, mau keluar 40 hari, jangan ditahan-tahan. Bahkan dalam satu kisah, jangankan kita menahan-nahan suami kita, ada seorang ahli ibadah, jangankan dia dilihat laki-laki, dia tidak pernah melihat laki-laki. Ahli tahajud, ahli sunnah, sholatnya, puasa, asbab mengurung kucing, Allah tempatkan dia di neraka. Ini apalagi ibu-ibu mengurung da'inya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah niatkan ibu-ibu ini dukung daripada para bapak-bapaknya, siapkan semuanya keperluannya, banyak doa. Karena dikatakan wanita soleha ini 70 kali lebih makbul daripada doa seorang wali. Jadi kita jangan repot-repot cari doa di luar. Istri soleha ini doa 70 kali doanya daripada doa para wali. Kemudian ibu-ibunya juga jangan merasa aman, ditinggalkan terus. Ibu-ibu juga harus terlibat dalam usaha atas iman. Jangan sampai bapaknya keluar, ibu-ibu tidak dibawa keluar. Akhirnya yang ada bapaknya imannya meningkat, ibu-ibunya imannya menurun. Nanti ketika akhir hayat Allah tidak kumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh ibu-ibu buat taskil di dalam dengan lemah lembut. Kalau bisa kita bentuk jamaah cash 3 hari, apalagi yang sudah agak lama belum keluar. Karena iman ini seperti HP, kalau tidak dicas akan lobet. Kalau HP lobet, susah buat buka YouTube, susah buka Google, susah buat WhatsApp, susah buat video call katanya. Maka HP ini kalau dicas mudah, buka YouTube bisa, buka Google bisa, kemudian video call bisa. Sama dengan iman. Kalau iman lobet ini, Masya Allah semuanya berat. Baca Quran berat, zikir berat, puasa berat. Maka bagaimana caranya? Harus dicas lagi dengan kita keluar di jalan Allah. Bersedia semua insya Allah. Boleh ditaskil ibu-ibu dulu. Anja Channel.